Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hadapi Takutmu, karena Tuhan besertamu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Setia, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung pada kesempatan yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan, untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Kami tahu ya Bapa, bahwa dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami dihadapkan pada berbagai ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penyakit, ketakutan akan kesendirian, atau ketakutan-ketakutan yang lainnya yang seringkali membelenggu hati dan pikiran kami. Namun firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami tidak perlu takut sebab Engkau menyertai kami. Engkau adalah Allah kami yang akan meneguhkan dan yang akan menolong kami. Engkau akan memegang tangan kanan kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini kita tidak jarang dihadapkan pada berbagai macam bentuk ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan hari esok atau masa depan yang tidak pasti. Ketakutan akan kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan ketakutan dengan apa yang kita tidak ketahui. Rasa takut ini seringkali dapat melumpuhkan, menghalangi kita untuk dapat melangkah maju dengan sukacita dan mengalami kepenuhan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Namun sebagai umat percaya, kita memiliki janji ilahi yang sangat kuat. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Sepanjang kitab suci, perintah ini diulang berkali-kali, bukan tanpa alasan. Perintah ini disertai dengan sebuah kebenaran yang menghapuskan setiap bayang-bayang ketakutan. Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, menyertai hidup kita. Kehadiran Tuhan yang Maha Kudus adalah jaminan akan kekuatan, akan perlindungan, dan akan kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Melalui renungan ini, marilah kita bersama-sama menyelami lebih dalam lagi akan janji-janji Tuhan yang meneguhkan kita. Kita akan melihat bagaimana kehadiran Tuhan secara aktif bekerja untuk menghilangkan rasa ketakutan kita, menggantinya dengan keyakinan dan keberanian untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Kiranya setiap firman yang kita renungkan dapat menuntun kita untuk dapat menghadapi ketakutan kita dengan iman. Karena kita tahu pasti bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan senantiasa bersama dengan kita, baik itu kemarin, hari ini, maupun akan hari esok, untuk selama-lamanya. Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini
menggambarkan ketika Musa memberikan dorongan kepada bangsa Israel untuk tetap kuat dan untuk tetap teguh hatinya di hadapan musuh-musuh mereka. Bangsa Israel tidak perlu takut atau merasa gemetar karena Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertai mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan mereka. Juga tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita di zaman sekarang ini berjalan sendirian. Ayat ini memberikan suatu peringatan yang sangat kuat bagi kita semua, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi beratnya tantangan hidup. Tuhan itu selalu bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian yang kita butuhkan dalam menghadapi beratnya tantangan kehidupan. Berikut ini ada beberapa poin tentang janji penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, kita dapat mengalihkan pandangan kita pada Tuhan untuk mendapatkan suatu kekuatan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Mari kita baca Mazmur pasal 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala rintangan, di tengah segala kesulitan hidup, Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Tuhan adalah tempat perlindungan kita saat kita merasa lemah, saat kita sedang terluka batin kita. Dan Tuhan itu selalu siap untuk menolong kita dalam kesesakan. Kekuatan Tuhan tidak seperti kekuatan manusia yang terbatas. Kekuatan Tuhan itu tidak pernah habis. Karena itu Tuhan itu selalu sanggup untuk memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Menghadapi tantangan dengan berani. Ketika kita memiliki kekuatan dari Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Kita dapat menghadapinya dengan berani dan dengan penuh keyakinan karena Tuhan selalu beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, melayani orang lain. Kita dapat menggunakan kekuatan kita untuk melayani orang lain dan membuat perbedaan dengan orang-orang dunia. Ketika kita membantu orang lain, kita ini sebenarnya sedang memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, menyembah Tuhan. Salah satu cara terbaik untuk menggunakan kekuatan kita adalah dengan menyembah Tuhan. Kita dapat memuji, kita dapat memuliakan Tuhan melalui doa, melalui pujian, penyembahan, dan juga melalui kesaksian hidup kita yang benar. Jadi saudaraku, Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Tuhan itu selalu siap untuk memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan menggunakan kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu bersama kita.
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan selalu ada di sisi kita, memberikan kita dukungan, memberikan kita penghiburan. Saudaraku, di tengah kehidupan yang penuh dengan pasang surut, mudah bagi kita untuk menjadi ragu, mudah bagi kita untuk menjadi takut dan cemas. Kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan, mulai dari masalah yang kecil yang terjadi sehari-hari, hingga duka cita yang sangat mendalam karena kepergian dari orang-orang yang kita cintai. Dalam situasi yang seperti inilah, pengingat bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, bahkan dalam masa-masa yang tidak mudah, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang luar biasa karena penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 merupakan salah satu ayat Alkitab yang sangat dikenal dan dicintai oleh banyak orang percaya. Dalam ayat ini, Daud menggambarkan perasaannya seperti sedang berjalan dalam lembah yang kelam. Sebuah metafora untuk masa-masa yang sulit dalam hidupnya, di mana banyak persoalan, banyak masalah yang menekan hati Daud. Namun meskipun Daud saat itu berada dalam kegelapan, berada dalam ketakutan, dia tidak merasa sendirian. Dia tahu bahwa Tuhan itu selalu bersamanya, dan bahwa kehadiran Tuhan memberikan Daud kekuatan, memberikan Daud penghiburan. Tuhan tidak hanya bersama kita dalam masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan itu juga bekerja dalam situasi tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan segala hal yang baik. Meskipun kita mungkin tidak selalu memahami mengapa hal-hal buruk terjadi pada kita, kita dapat memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup kita. Tuhan ingin menggunakan setiap pengalaman, baik itu hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, untuk membentuk kita dan memperkuat kita. Pahamilah saudaraku, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, penting untuk diingat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama kita, menawarkan kekuatan, menawarkan penghiburan, dan memberikan pengharapan yang selalu baru setiap pagi. Kita dapat memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan itu bekerja dalam situasi tersebut untuk mendatangkan hal-hal yang baik atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut pada apapun atau pada siapapun ketika Tuhan bersama kita. Dia lebih besar dari semua masalah kita, dan Tuhan itu sanggup melindungi kita. Mari kita baca
Mazmur pasal 93 ayat 4. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Sekalipun masalah kita terasa seperti ombak yang besar yang menghantam dan suara air yang begitu menderu, Tuhan tetaplah jauh lebih besar. Tuhan tetaplah jauh lebih berkuasa. Dia adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan, dan Dia itu selalu bersama dengan kita dalam segala situasi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan hari ini adalah sebagian ayat yang penuh dengan penghiburan dan penuh dengan kekuatan. Kita dapat memiliki suatu keyakinan dan keberanian untuk menghadapi apapun dalam hidup ini ketika kita tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Marilah kita semua menguatkan dan teguhkan hati kita dalam Tuhan dan tidak pernah takut atau gemetar. Karena hidup dalam kebenaran Tuhan selalu ada harapan untuk berkemenangan yang penuh sukacita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengakui bahwa hidup ini seringkali membawa kami ke dalam lembah kekelaman. Ada saat-saat di mana ketakutan menyelimuti, kekhawatiran membebani, dan ketidakpastian merayap dalam hati kami. Mungkin itu adalah masa-masa sulit dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam hubungan, dalam soal sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau duka cita yang begitu mendalam. Tuhan, dalam kegelapan itu rasanya kami begitu rentan dan merasa sendirian. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan janji-Mu yang tidak tergoyahkan. Engkau besertaku. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan, yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Kami tidak pernah berjalan sendirian, ya Tuhan. Engkau Gembala Agung kami, selalu ada di sisi kami, menuntun dan melindungi hidup kami. Ketika kami merasa lemah, ingatkanlah kami akan kekuatan Engkau. Ketika kami merasa tersesat, tunjukkanlah akan jalan Engkau. Biarlah keyakinan bahwa Engkau menyertai kami senantiasa memenuhi hati kami, menghalau setiap ketakutan dan setiap kebimbangan kami. Kami berdoa agar setiap lembah kekelaman yang kami lalui, kami tidak hanya merasakan akan kehadiran-Mu, tetapi juga mengalami suatu kuasa penghiburan dari gada dan tongkat-Mu yang selalu menjaga kami. Biarlah iman kami semakin teguh dan biarlah kami dapat menjadi saksi bagi dunia bahwa di dalam Engkau selalu ada kedamaian, bahkan di tengah badai hidup yang sedang terjadi sekalipun. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun ya Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan.
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ingatlah dalam setiap lembah kekelaman yang mungkin sedang kita lalui, kita tidak pernah sendirian. Tuhan, gembala kita yang setia, senantiasa menyertai setiap langkah kita. Oleh karena itu, marilah kita melangkah maju dengan penuh keyakinan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan ada dalam hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.